Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan dari pembahasan kita bahwa tanda paling kuat cinta kepada Rasul adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan meninggalkan bid'ah. Itu bukti paling kuat kecintaan kepada Rasul. Jadi cinta kepada Rasul, bukti yang paling kuat adalah dengan mengikuti sunnahnya. Maka siapa yang mengikuti sunnah, maka dialah yang mencintai Nabi SAW. Sebaliknya, siapa yang membenci sunnah, membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah, maka cintanya kepada Rasul ini patut dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca beberapa pertanyaan. Bismillah, apakah mengadakan acara Maulid Nabi boleh? Apakah boleh minta dana atau sumbangan untuk acara Maulid Nabi? Kalau kita merujuk kitab-kitab para ulama, ya, di antaranya di kitab ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwa Maulid Nabi ini merupakan bentuk tasyabuh bin Nasara, menyerupai tradisi orang-orang Nasara, yaitu mereka biasa mengadakan peringatan kelahiran Yesus. Maka seorang muslim tentunya tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, karena kalau kita baca dalam sejarah juga ritual-ritual Maulid ini pertama kali dilaksanakan ini jauh setelah masa-masa kenabian, ya, masa-masa para sahabat dan para ulama salaf. Jadi tidak pernah ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, termasuk di zaman imam-imam yang 4, ya, acara ini tidak ada. Makanya kalau kita tanya apa pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Maulid Nabi, ya nggak ada, karena di zaman beliau nggak pernah ada. Apa pendapat Imam Malik tentang hukum Maulid Nabi, ya nggak ada, karena di zaman Imam Malik memang belum pernah ada. Nah, ini diadakan pertama kali bukan oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam atau minimalnya kepada sunnah, tetapi dilaksanakan pertama kali, ya, justru oleh orang-orang yang tidak suka dengan sunnah. Ya, kalau acaranya tidak ada tuntunannya, maka tentunya menarik uang atau sumbangan untuk itu juga tidak boleh, karena termasuk ta'awun 'alal ismi wal udwan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, sekarang mudah sekali, ya, membaca keterangan para ulama, ya, terkait dengan hukum-hukum suatu masalah, termasuk hukum Maulid. Ya, sangat mudah sekali. Izin bertanya, bagaimana menyikapi orang atau kelompok yang menolak penilaian hadis yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullah? Ya, sikap kita udah abaikan aja, ya, karena Syekh Albani sudah diakui keilmuannya oleh para ulama, ya, yang semasa dengan beliau. Ya, biasanya orang yang
menolak atau menyepelekan itu ya karena nggak bisa membantah atau nggak berat ya menerima pengakuan beliau sebagai seorang ahli hadis. Ya, jadi nggak usah dihiraukan. Adapun sekedar mengkritik pensohihan, pelemahan itu nggak apa-apa ya. Karena para ulama juga kadang salah dalam mensohikan hadis atau salah dalam mendoifkan hadis, termasuk Syekh Albani. Nah, kritik-kritik yang ilmiah nggak apa-apa. Cuma yang nggak boleh adalah karena satu kesalahan seorang ulama kemudian dihujat habis-habisan. Dikatakan Syekh Albani bukan ulama hadis, ya Syekh Albani nggak ahli di bidang hadis. Nah, yang seperti itu nggak usah kita hiraukan. Wallahu a'lam. Apaan saya pernah mendengar bahwa di surga itu bahasanya bahasa Arab. Lalu bagaimana nasib orang yang tidak bisa bahasa Arab? Ya wallahu alam ya. Masuk surga aja dulu ya. Itu aja tugas kita ya. Masalah nanti di sana bahasa apa nggak ada masalah. Yang nggak masalah kalau kita nggak masuk surga, nah itu masalah. Jadi di dunia udah ibadah aja gimana biar masuk surga. Nanti di surga bahasanya apa yang nggak ada masalah. Wallahu alam. Izin bertanya, apakah semua kaum muslimin harus mengikuti manhaj salaf? Ya harus ya. Mengikuti manhaj salaf itu satu kewajiban ya. Karena salaf ini nisbah kepada para ulama ya, kepada Rasul, kepada para sahabat, itu salaf ya. Salaf itu siapa? Salaf itu ya Nabi ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salaf. Sekarang apa boleh orang beragama tapi nggak mengikuti salaf? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk dan mengikuti jalan selain orang beriman. Orang beriman dalam ayat itu siapa? Ya Rasul dan para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan kemana dia berpaling. Dalam ayat ini Allah menyesatkan orang. Tidak cukup sekedar menentang Rasul. Orang menentang Rasul Allah sesatkan, tidak. Tapi dua, menentang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, yaitu jalan para salaf. Baru Allah sesatkan ya, jadi mengikuti manhaj salaf hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi semua kaum muslimin, karena itu perintah Al-Quran. Bagaimana hukumnya kita melakukan hal mubah akan tetapi berefek sebab kita meninggalkan hal-hal kebaikan. Contohnya jalan-jalan, piknik, akhirnya menjadi capek, lupa sholat sunnah, tidak datang kajian, malas baca Quran, kadang malas sholat. Ya hukum asalnya jalan-jalan atau yang lain-lain itu mubah. Ya, selama tidak ada kemaksiatan. Dan memang namanya manusia itu pasti butuh refreshing, butuh istirahat, itu normal ya. Yang penting jangan sampai itu melalaikan dari yang utama, yaitu ibadah. Ya, kalau sampai melalaikan, kalau dari perkara yang sunnah masih mendingan lah. Artinya karena hari ini capek, misalkan jalan-jalan terus nggak kajian atau nggak sholat sunnah, itu masih mending. Ya, tapi yang nggak boleh sampai melalaikan perkara yang wajib, itu yang nggak boleh. Jadi hukumnya haram. Jadi kalau yang mubah menjadi penyebab ditinggalkannya yang wajib, maka jadi haram. Ya. Kalau jalan-jalannya mah nggak apa-apa, yang penting jangan ada maksiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan
tentang makna sunnah secara syar'i, karena sebagian orang hanya memahami sunnah sebatas hukum fikih saja. Apabila dikerjakan dapatkan pahala, apabila tinggalkan berdosa. Dan kadang-kadang jika diingatkan atau diajak pada sunnah, lantas mereka mengatakan itu kan cuma sunnah. Sunnah yang dimaksud itu ya sunnah yang maknanya thariqah, jalan, metode, cara beragama, itu maksudnya sunnah. Jadi kalau para ulama mengatakan kita wajib mengikuti sunnah Nabi, itu bukan sunnah istilah fikih yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah di sini maksudnya jalan hidup. Sunnah Rasul artinya jalan hidup Rasul. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Rasul gimana? Nah itu yang kita ikuti. Makannya, tidurnya, berpakaiannya, sholatnya, wudunya, mandinya, itu sunnah. Jadi sunnah itu cara hidup, cara beragama. Karena sunnah secara bahasa artinya thariqah, jalan. Jadi kita beragama ikuti agama Rasul, yang diajarkan Rasul, itu sunnah maksudnya. Ya, misalnya di antara sunnah Rasul adalah kalau ibadah malam, Rasul itu kadang sholat, kadang tidur, itu sunnah Rasul. Maka siapa yang ibadah sepanjang malam setiap hari tanpa tidur, itu nggak sesuai sunnah. Karena Rasul nggak begitu. Ya, Rasul itu kadang malam itu tidur, kadang sholat. Ya, jadi kalau kita pengen lihat Rasul sholat malam, bisa lihat. Pengen lihat Rasul tidur malam, bisa lihat juga. Maka kalau ada orang ibadah tiap malam, nggak ada tidurnya, istrinya nggak disentuh, itu menyelisih sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul nggak begitu. Ya, begitu juga yang lain-lain. Itu makna sunnah ya. Ya, memang harus ada pembahasan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana kita cara mengetahui seseorang dia adalah seorang ustadz atau ulama yang boleh diambil ilmunya. Ya yang tahu tentunya ulama juga atau ustadz juga. Yang tahu ini dokter palsu atau ini dokter benar siapa? Ya dokter juga yang paham tentang kedokteran. Kalau yang bukan dokter ya nggak tahu. Orang awam ya taunya oh dia pakai baju putih gitu, pakai di kepalanya ada buat mendiagnosa, oh berarti dokter. Itu orang awam taunya begitu. Tapi kalau dokter betulan bisa menilai mana dokter yang abal-abal, mana dokter yang betulan. Begitu juga ustadz. Yang tahu mana ustadz betulan, yang mana ustadz abal-abal, ya ustadz juga. Jadi cara tahunya gimana? Tanya ke ustadz. Tanya ke ustadz. Karena kalau orang awam bisa ketipu, sekedar ngelihat orang pakai gamis, pakai sorban atau pakai sarung, wah ini kiai berilmu, belum tentu. Atau ini orang populer ceramah di TV berarti ustadz, belum tentu. Ya. Yang tahu ustadz betulan atau tidak siapa? Ya ustadz juga. Ya maka tanyalah kepada ustadz. Wallahu a'lam. Bolehkah di acara pernikahan kita menyewa hiburan rebana? Boleh kalau pernikahan. Itu salah satu yang dibolehkan. Nikahan, kemudian hari raya, kemudian ketika berjihad, itu rebana dibolehkan. Seseorang terkadang disampaikan hadis Rasul akan tetapi mengikuti logika hawa nafsu. Bagaimana hal tersebut? Enggak boleh, haram ya. Itu tradisi orang-orang kafir. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka ikuti yang Allah turunkan, ikuti Quran, mereka mengatakan kami mengikuti tradisi nenek moyang. Termasuk salah satunya mengikuti hawa nafsu. Itu nggak boleh. Jin bertanya apakah dibolehkan seorang wanita yang sedang haid mendatangi kajian di masjid, di dalam masjid. Wallahu alam, yang kita tahu ya tidak ada nas yang sharih yang melarang wanita haid untuk datang atau duduk di masjid.
yang ada dalilnya wanita haid itu dilarang sholat, ya, dilarang puasa, kemudian dilarang tawaf, itu saja. Yang lain-lainnya dalil-dalilnya tidak sharih. Dalilnya sahih tapi tidak sharih, tidak tegas. Ya, misalkan wanita haid apakah boleh menyentuh mushaf? Kan tidak ada dalil yang jelas. Misalkan dalil yang dipakai la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, suci di situ belum tentu suci dari haid, ya. Bisa jadi seorang muslim itu suci, ya. Mau yang haid mau yang tidak, namanya dia muslim berarti dia suci. Nah, jadi dalilnya sahih karena itu Al-Quran, tapi maknanya masih tidak sharih, tidak jelas, ya, karena kata yang suci itu belum tentu suci dari haid. Seperti itu dalil-dalil yang ada, ya. Maka selama tidak ada dalil yang melarang, hukumnya kembali ke hukum asal. Orang boleh duduk di masjid, ya, sampai ada dalil yang melarang. Karena tidak ada dalil maka hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.